Selamat pagi anak-anak sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kita akan membahas mengenai medan listrik. Medan listrik adalah ruang di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Perhatikan gambar berikut. Benda uji bermuatan listrik yaitu Q1, Q2, Q3, dan Q4 diletakkan di sekitar benda Q yang bermuatan listrik. Jika benda uji terpengaruh oleh benda Q, berarti di tempat tersebut masih berada dalam medan listrik benda Q. Dari gambar terlihat bahwa jarak antara Q dengan Q1 lebih dekat dibandingkan dengan jarak antara Q dengan Q2. Sehingga besar gaya tolak yang terjadi antara Q dengan Q1 lebih besar daripada antara Q dengan Q2. Begitu juga dengan Q3. Jarak antara Q dengan Q2 lebih dekat daripada jarak antara Q dengan Q3. Sehingga besar gaya tolak yang terjadi antara Q dengan Q2 lebih besar daripada antara Q dengan Q3. Oleh karena itu, maka kita peroleh bahwa besar E1 lebih besar daripada E2. Besar E2 lebih besar daripada E3. Sedangkan E4 sama dengan 0 karena Q4 sudah berada di luar medan listrik dari benda Q atau tidak lagi dipengaruhi oleh benda Q. Semakin jauh letak benda uji dari benda yang bermuatan Q, maka pengaruh gayanya semakin kecil, sehingga kuat medan listriknya pun semakin kecil. Selanjutnya, mari kita bahas garis-garis medan listrik. Garis-garis medan listrik sering disebut dengan garis-garis gaya listrik. Adapun sifat-sifat garis medan listrik adalah yang pertama, garis-garis gaya listrik selalu mengarah radikal keluar dari muatan positif seperti gambar A dan masuk menuju muatan negatif seperti gambar B. Berdasarkan sifat tersebut, maka diperoleh pola garis-garis gaya listrik sebagai berikut. Sifat medan listrik yang kedua adalah garis gaya listrik tidak pernah saling berpotongan, seperti gambar berikut. Sedangkan gambar berikut ini adalah gambar yang salah, karena banyak terjadi perpotongan-perpotongan garis gaya listrik. Dan sifat yang ketiga adalah semakin rapat garis-garis gaya listrik pada suatu tempat, maka medan listrik pada tempat tersebut semakin kuat. Dan sebaliknya, semakin renggang garis-garis gaya listrik pada suatu tempat, maka medan listrik di tempat tersebut semakin kecil. Kerapatan garis-garis gaya listrik ini sangat ditentukan oleh besar muatan suatu benda. Semakin besar muatan suatu benda, maka akan menimbulkan medan listrik yang semakin besar. Sehingga digambarkan dengan garis-garis gaya listrik yang rapat. Sedangkan semakin kecil muatan listrik suatu benda, maka akan menimbulkan medan listrik yang lemah, sehingga digambarkan dengan garis-garis gaya listrik yang renggang, seperti gambar berikut. Besar muatan A lebih besar daripada besar muatan B, sehingga menimbulkan
kuat medan listrik di sekitar muatan A lebih besar daripada di sekitar muatan B. Kita lanjut membahas mengenai kuat medan listrik. Di sekitar benda bermuatan listrik Q besar, diletakkan benda uji bermuatan Q kecil berjarak R. Maka besar kuat medan listrik di benda uji adalah gaya listrik yang ditimbulkan benda bermuatan dibagi dengan muatan uji. Kita dapat rumuskan sebagai berikut. E sama dengan F per Q. Seperti yang kita ketahui bahwa F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Dalam hal ini, Q1 itu sama dengan Q besar, dan Q2 sama dengan Q kecil. Sehingga dapat kita rumuskan sebagai berikut. E sama dengan K kali Q besar kali Q kecil dibagi R kuadrat dibagi Q kecil. Untuk selanjutnya, Q kecil dibagi Q kecil habis. Sehingga kita peroleh bahwa E sama dengan K kali Q besar dibagi R kuadrat. Di mana E sama dengan medan listrik dengan satuan Newton per Coulomb. Q besar sama dengan muatan benda dengan satuan Coulomb. Q kecil sama dengan muatan uji dengan satuan Coulomb. R adalah jarak Q besar dengan Q kecil dengan satuan meter. F adalah gaya dengan satuan Newton. Dan K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb kuadrat. Agar lebih paham, mari kita bahas contoh berikut. Yang diketahui pada soal tersebut adalah F sama dengan 40 Newton. Q sama dengan 2 mikrocoulomb. Apabila kita jadikan dalam satuan SI menjadi 2 kali 10 pangkat min 6 Coulomb. Dan ditanyakan E sama dengan berapa. Untuk menghitung nilai E, maka kita masukkan ke rumus E sama dengan F per Q. E sama dengan 40 dibagi 2 kali 10 pangkat min 6. Atau dapat kita tulis E sama dengan 40 per 2 kali 10 pangkat 6. Dan kita peroleh bahwa E sama dengan 20 kali 10 pangkat 6 Newton per Coulomb. Apabila kita tuliskan dalam bentuk baku, menjadi E sama dengan 2 kali 10 pangkat 7 Newton per Coulomb. Kita lanjut pada soal yang kedua. Yang diketahui dalam soal kedua ini, Q sama dengan 50 mikrocoulomb sama dengan 50 kali 10 pangkat min 6 Coulomb atau sama dengan 5 kali 10 pangkat min 5 Coulomb. R sama dengan 30 cm atau sama dengan 30 kali 10 pangkat min 2 meter sama dengan 3 kali 10 pangkat min 1 meter. Sedangkan K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb kuadrat. Dan ditanyakan E sama dengan berapa. Untuk menghitung nilai E, kita masuk ke rumus E sama dengan K kali Q per R kuadrat. E sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 5 kali 10 pangkat min 5 dibagi 3 kali 10 pangkat min 1 kuadrat. 9 kali 5 sama dengan 45. 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 5 sama dengan 10 pangkat 4. Sedangkan 3 kali 10 pangkat min 1 kuadrat sama dengan 9 kali 10 pangkat min 2. Sehingga dapat kita tuliskan E sama dengan 45 kali 10 pangkat 4 dibagi 9 kali 10 pangkat min 2. 45 dibagi 9 sama dengan 5. 10 pangkat 4 dibagi 10 pangkat min 2 sama artinya dengan 10 pangkat 4 dikali 10 pangkat 2 sama dengan 10 pangkat 6.
Sehingga kita peroleh E sama dengan 5 kali 10 pangkat 4 kali 10 pangkat 2 sama dengan 5 kali 10 pangkat 6 Newton per Coulomb. Oke anak-anak sekalian, sampai di sini pembelajaran kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.